kondisi rumah Sri Mulyani Jalan Mandar Sektor 3. Pantau mata udah benar masuk dalam rumah Sri Mulyani. Anjay. Rainbow TV. Bang, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Sri Mulyani kayaknya terkejut, shock gitu ya. Rumahnya dijarah tengah malam dan kini kabarnya pengen mundur dari kabinetnya Prabowo. Satu berita yang tampaknya mungkin tidak terduga dalam 3 hari terakhir, karena Sri Mulyani itu juga sudah ancang-ancang memberikan konsep baru untuk menekan rakyat supaya mau membayar pajaknya tuntas, itu membawa aparat keamanan itu ya. Dan sebetulnya kalau terkejut begini kan Sri Mulyani yang suka bikin kejutan, tiba-tiba pajaknya naik. Ya, orang di Indonesia ini kena dampak dari kenaikan pajak yang dibuat Sri Mulyani. Karena dana perimbangan daerah pusat itu ya tidak lancar yang dikirim ke daerah, daerah akhirnya meningkatkan pajak PBB itu sampai 200, 400, bahkan ada yang sampai 1000%. Rakyat semua terkejut dengan ini. Nah, gantian ya, Sri Mulyani itu dikejutkan oleh beberapa orang yang silaturahmi ke rumahnya ya. Dan mungkin orang yang tidak pernah terkejut itu Sri Mulyani, karena dia yang sering memberikan kejutan berupa naiknya pajak itu. Tiba-tiba masa itu menjarah ya rumah Menteri Keuangan itu Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3 ya. Hari Minggu sekitar pukul 1 sampai 3 dini hari. Ya. Banyak yang pakai motor, bahkan ada perempuan-perempuan ya, tidak pakai jilbab tentunya, ya, datang nyatroni ke rumahnya Sri Mulyani itu. Ya, untung mungkin Sri Mulyani nggak ada di dalam rumah ya. Ya, dan insiden itu diungkapkan oleh salah satu staf pengamanan kediaman Sri Mulyani, Joko Sutrisno. Ya, ia menyebut penjaraan oleh sejumlah orang tak dikenal itu dilakukan dalam 2 gelombang, kabarnya begitu pemirsa. Ya, gelombang pertama sekitar 1 jam, jam 1 dini hari, dan gelombang kedua itu jam 3 dini hari. Mungkin orang yang berhasil di jam 1 dini hari itu kasih tahu pada orang kedua, oh sana itu banyak barangnya, gitu kan? Tapi tidak tahu ya apakah ada duit pajak di situ. Ya, kita tidak tahu. Tapi Bu Sri, kata panggilannya untuk juragannya itu, tidak ada di rumah kok ya. Itu kata Rensi yang diamini oleh Joko Sutrisno. Joko mengaku hanya ia dan satu keluarga dari kerabat di rumah itu. Bisa jadi memang rumahnya juga banyak ini Sri Mulyani ini ya. Nah, inilah yang tampaknya membuat dia terpukul ya, karena kalau zaman dulu pemirsa, dia itu kabur ke Amerika duluan dan rumahnya aman aja ya. Dia kabur, kemudian dimintalah Jokowi itu, kamu kan punya kasus nih ya kan, yang bisa menyeret kamu ke penjara. Gini aja, kamu saya jadikan Menteri Keuangan, analisis nih ya, tapi kamu harus nurut total, tidak boleh tidak boleh tapi gitu ya. Mungkin Sri Mulyani menyanggupi dan akhirnya jadi Menteri Keuangan dan diteruskan oleh Prabowo. Keenakan kan, Presiden punya Menteri Keuangan itu. Ditanya masalah duit, ada nggak mall, Sri Mall? Ada Pak, mau apa Bapak gitu. Nah, Sri Mulyani tinggal nekan rakyat ya, rakyatlah yang kelimpungan sekarang ini, jadi miskin semua. Dan tanda-tanda negara hancur itu kata Ibnu Khaldun itu ya ketika pajak semakin tinggi dan ini dibiayai oleh pajak semua,
dan pejabatnya foya-foya. Yang ada itu adalah kemudian kutukan kepada pejabat karena biasanya mereka itu maling semua. Dan ini ya belum reda dari pemberitaan rumah yang dijarah itu. Kini beredar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati mundur dari posisinya sebagai Menteri Keuangan. Itu kabar yang beredar di lapangan menyebut Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo Subianto siang ini untuk menyampaikan niatnya mundur dari Kabinet Merah Putih. Ya, kabar lain menyebutkan Sri Mulyani justru yang dipanggil ke Hambalang oleh Prabowo karena mau menanyakan alasannya mundur. Ya, kalau saya lihat ya mungkin memang terkejut itu. Ya, kalau Sri Mulyani mundur dari Kabinet Prabowo, enak aja. Dia masih dipercaya oleh World Bank atau IMF ya. Pernah jadi manajernya di sana gitu. Lah kalau Budiari, kalau menteri-menteri seperti Bahlil dan lain sebagainya, ya kan? Mundur kemudian diperiksa oleh KPK, dia mau kabur kemana? Ngumpet terus di luar negeri. Ya, kalau ada yang bisa pakai bahasa Indonesia, kalau enggak gimana? Ya pasti ada lah. Ya, kalau duitnya masih banyak itu. Ya, ini berita-berita tentang Sri Mulyani ini memang mungkin membahagiakan karena salah satunya keinginan dari rakyat ini adalah mundurnya Sri Mulyani dari kabinet. Tetapi yang tidak terduga itu ya di rumahnya itu disambangi sama orang-orang itu gitu kan. Ya, tapi sebetulnya memang pemirsa gelombang reaksi massa yang luar biasa itu ya terjadi di tanggal 29 Agustus itu, bukan tanggal 25. Kalau 25 itu termul termasuk Jokowi nggak bisa menggerakkan demo. Orang sekarang anti Jokowi ini luar biasa kok. Dia bukan dalang, tapi dia sumber masalah. Beda antara menjadi dalang demo dan menjadi sumber masalah itu. Ya, 29 inilah yang ketika tidak ada tumpangan dari Jokowinya grup, termul itu malah orang demo itu serius dan direaksi agak keras dan masa yang marah akhirnya bikin kerusakan itu. Nah, itu Sri Mulyani tanggal 29 itu mendadak membatalkan acara konferensi pers bulanan APBN kita, ya. Pembatalan agenda sehubungan dengan kondisi DKI Jakarta yang tidak kondisif. Nah, lalu sejak pagi tadi ramai berita seputar rumah Sri Mulyani di Bintaro, Pondok Aren, Tangerang itu dijarah massa, ya. Itu ya, dan ini rumah memang sudah dijaga oleh TNI Angkatan Darat, tapi barang sudah digondol semua. Ada TV, ada kipas angin, ada gambarnya Sri Mulyani, macam-macam itu. Kalau kita ikuti berita di TikTok tuh, nggak ada habisnya. Nah, tapi kalau mundur, saya kira Sri Mulyani kasih tahu dong, kenapa pajak ini bisa mencekik seperti itu, dan kemana saja penyalahgunaan uang pajak itu, termasuk gimana itu pertanggungjawabannya TPPU 300 triliun yang pernah diungkapkan oleh Mahfud MD itu, ya. Saya kira mundur saja tidak cukup, tetapi harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan rakyat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.